Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal udwatu Rabbil izzati wal jalal wasil karami azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li tatmim makarimil akhlaq al-mufaddal ala kafatil makhluqati ala itlaq wa ala alihi masabiq sunnatil a'lam wa ashabil badilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mustahidin al-qa'imina bi khirdina musidin. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul idza akhadtu, bener ya, karimatai abdi fid dunya lam yakun lahu indi jazaa'un illal jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, adalah berfirman siapa Allah Ta'ala, idza akhadtu, ketika mengambil siapa aku, karimatai abdi, akan kedua mata hambaku, fid dunya, di dunya, lam yakun, maka tidak ada lahu baginya, indi, di sisiku, apa jazaa'un, pembalasan, illal jannata, kecuali surga. Rawahu Tirmidzi an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Jika ada siapapun hamba Allah yang kebetulan tidak dikehendaki olehnya bisa melihat, ya, maka pertanda yang bersangkutan kelak akan diberikan balasan berupa surga. Innallaha, sesungguhnya Allah adalah qad harrama, benar-benar telah mengharamkan, menjauhkan, mengharamkan siapa Allah alan nar, atas api neraka, man, akan orang kola, yang menyebut siapa man la ilaha illallah, yabtaghi dalam keadaan berharap, siapa man bidzalika, dengan ucapan la ilaha illallah, wajhallahi, akan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari wa Muslim. Ini janji. Dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapapun orang yang mengikrarkan, menyaksikan, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang esa lagi kuasa, maka surgalah tempatnya. Jadi harrama alan nar, nggak mungkin di api neraka. Kemudian ada lagi hadis yang serupa, man kana akhiru kalami, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat thayyibah, maka dakhala jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, mahlur Allah adalah yaqulu, berfirman siapa Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, ainal mutahabbuna li jalali, aina adalah di mana, al mutahabbuna, orang-orang yang saling menyintai, li jalali, karena keagunganku, al yauma, hari ini, adzilluhum, memberikan perlindungan, siapa aku akan mereka, fi dhilli, dalam perlindungan. Kalau makna aslinya bayang-bayang, ya. Yauma la dhilla, yang tidak ada perlindungan, tidak ada bayang-bayang, adalah ada illa dhilli, kecuali bayang-bayangku atau perlindunganku. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yaqul, berfirman siapa Allah, ana ma'a abdi ma dzakaroni, ana, bermula saya adalah abdi bersama hambaku, ma dzakaroni, sepanjang atau selagi berzikir siapa abdi ini padaku, wa taharrakat, dan bergerak bersamaku apa syafatahu, kedua bibirnya abdi,
Rawahu meriwayatkan hadis siapa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi orang yang menyinta, menyinta di sini bukan seperti bayangan kita laki-laki cinta perempuan yang bisa membayangkan. Jadi orang yang saling menyayangi, mengasihi, jadi tidak saja bapak ibu, putra putri, cucu kakek, tapi kerabat dan siapapun teman yang kita merasa senang dengan mereka, itu disebut al-mutahabbun. Kalau itu semata-mata karena Allah, maka kelak mereka semua akan diberikan perlindungan yang tidak ada siapapun yang memberikan perlindungan kecuali Allah. Termasuk ini, ana ma'a abdi ma dzakarni. Kita bersama Allah SWT jika kita selama itu berzikir. Karena itu nanti ketika sampai pulang di jalan, jangan lupa membaca kalimat thayyibah, membaca tasbih, membaca sholawat ala Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yakul, berfirman siapa Allah Ta'ala, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sohahtu yang memberikan kesehatan lah, siapa aku lahu baginya, jismahu akan fisiknya abdan. Sohahtu lahu abdan, jismahu akan fisiknya, raganya. Wawasa'tu, dan meluaskan siapa aku alih atas abdan, fi ma'isyati, dalam kehidupannya, di dalam penghidupannya, artinya diberikan rezeki lebih, yamdi, yang melampaui alaihi atasnya apa, khamsatu awan, 5 tahun, la yafidu ilayya, yang tidak, la yafidu ilayya itu artinya yang tidak, yazuru baiti, yang tidak mengunjungiku, ya. Tidak mengunjungiku itu artinya tidak menunaikan ibadah haji atau umrah, ya. Jadi baiti huwa al-Ka'bah. La mahrumun. Jadi ini ancaman bagi siapapun orang yang telah diberikan fisik yang sehat, rezeki yang luas, sampai 5 tahun tidak menunaikan ibadah haji itu, ya. La mahrumun, ya. La mahrumun itu artinya yang orang yang diharamkan akan karunia Allah SWT. Artinya pertanda Allah tidak ridho. Karena itu siapapun kita harus punya komitmen untuk menunaikan ibadah haji. Berkali-kali saya sampaikan, ibadah haji atau umrah itu bukan persoalan semata-mata dana, tetapi persoalan keinginan. Makanya harus ditambahkan dalam doa-doa kita, ya, apalagi dengan membaca sholawat hajj, ya, kalau bisa dilakukan ba'da sholat 10 kali, ya, rasanya tidak mungkin orang tidak ihram atau umrah, ya, sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika ali afdhalus sholat sambil lutfin wa afiatin wa salamatin wa gunmarong wa ala alihi wa sallam. 10 kali ba'da sholat, sebanyak-banyaknya. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Ibnu Hibban an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Innallaha, sungguh Allah Ta'ala adalah yaqulu, berfirman siapa Allah li al-jannah, kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaquluna, menjawab siapa ahlul jannah, labbaika rabbana wa sa'dai wal khairu biyadika. Labbaika, nggih, Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi labbaik itu iyanya kita kalau dipanggil. Ada orang siapanya Siti, nggih, gitu. Siti, labbaik, gitu. Orang Arab kadang disingkat menjadi baik, gitu, nggih. Jadi labbaik. Bahasa Jawanya ngestoaken dawuh, ya. Wal khairu, dan bermula kebaikan adalah biyadaika, tetap pada kekuasaan kau. Fayaqulu, kemudian berfirman, bertanya siapa Allah, hal raditum,
Akankah rela siapa kalian semua? Fayaquluna, menjawab siapa al-jannah. Wa ma lana la narda, ma lana, dan tidak ada, tidak ada dari kami, la narda, tidak ridho siapa kami. Waqad a'taitana, benar-benar telah menganugerahkan siapa engkau pada kami, malam tu'ti, yang tidak memberikan siapa engkau, akad dan seorang pun min khalqika, dari makhlukmu. Fayaqulu, bertanya siapa? Allah. Ala u'tikum afdal min dzalik. Ala, ingatlah, u'tikum memberikan siapa aku, kum pada kalian semua, afdal yang lebih baik, min dzalika, dari hal tersebut. Fayaqulu, menjawab siapa ahlul jannah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ayu syai'in afdal, wa ayu syai'in, dan bermula sesuatu apakah, ya, atau sesuatu apakah, afdalu, yang lebih utama, min dzalika, dari apa yang kau berikan. Fayaqulu, berfirman atau menjawab siapa Allah, ukhilla alaikum ridwani, ukhilla, memberikan kehalalan siapa aku, alaikum, atas kalian semua, ridwani, ridhoku, wala askhatu, dan tidak memurkai siapa aku, alaikum, atas kalian semua, ba'dahu, setelah itu, setelah diberikan ridwan itu, abadan, selamanya. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa, Syekhoni, an Abi Sa'id Al-Khudri. Menjadi penting, karena itu seperti yang kemarin disampaikan, ya, yang penting itu kita minta ridho, ya. Ridho itu kerelaan. Jadi Allah, kalau ridho itu sudah, jadi sama seperti siapapun orang tua yang ridho akan putranya, maka ya tidak ada, ya, tidak menjadi hubungannya tidak transaksional, siapapun kepada apapun, siapapun kepada siapapun, hubungannya tidak transaksional. Kadung sudah lilo, ya, ridho. Innallaha, sungguhnya Allah, tajawaza, mengampunkan siapa Allah, li ummati, bagi umatku, amma, dari apa saja, hadasat, yang telah terjadi, bi, dengan apa anfusuha, diri mereka, malam taklam, apa saja, malam takmal, apa saja yang lam takmal, yang belum beramal atau berbuat siapa ummati bihi dengan ma, au tatakallam, atau mengucapkan siapa ummati bihi dengan ma. Innallaha, sungguhnya Allah, adalah tajawaza, mengampunkan siapa Allah, an ummati, dari umatku, ma, apa saja, waswasat, yang ragu, ya, bihi dengan ma, apa suduruha, dada mereka, ma, apa saja, takmal, yang ma, apa saja, taklam, takmal, yang belum melakukan, bi, dengan ma, au tatakalam, atau mengatakan siapa ummati bi, dengan ma. Rawah, meriwayatkan hadis siapa al-jamaah. Innallaha tajawaza li ummati amma hadasat bi anfusuhum ma lam takmal bi, au tatakallam bi. Allah itu mengampunkan apa saja yang telah terjadi pada umatnya, ya. Baik yang dilakukan, yang belum, yang dilakukan atau yang belum diucapkan. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah la yumli lidzalimin hatta idza akhadahu lam yuflidhu.
Oh, itu ada tasjidnya itu ya. Amma haddasat itu ya. Bukan, oke. Innallaha ta'ala tajawaza ummati amma haddasat, yang membincang. Kalau haddasat yang terjadi, yang membincang apa ma ini akan dengan ma apa anfusaha, diri mereka atau hati mereka. Malam takmal selagi tidak melakukan, malam takmal selagi belum melakukan, siapa ummati bihi akan ma yang depan itu. Au tatakallam bihi. Artinya begini, bahwa rahmat Allah yang diberikan kepada kita umat Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa. Satu di antaranya Allah itu memberikan ampunan terhadap apa saja ya, yang mungkin hati kita sudah membincangnya ya, tetapi belum dilakukan atau diucapkan. Jadi segala sesuatu termasuk hal yang buruk ya, kalau itu belum sempat diucapkan, belum sempat dilakukan, maka Allah tidak akan mengeksekusinya sebagai dosa. Paham ya? Itu kelebihan ya. Innallah tajawaza an ummati ma waswasat bi suduruna malam takmal. Demikian juga Allah itu mengampunkan umatnya keraguan-keraguan dalam hati ya, sebelum dilakukan atau diucapkan. Itu beda. Kalau orang sudah berniat diucapkan itu beda dengan ketika yang bersangkutan masih di dalam hati. Innallaha sunni Allah Ta'ala makhluk Allah adalah la yumli, benar-benar menangguhkan siksaan, menangguhkan siksaan siapa Allah li dzalimin, bagi orang yang zalim. Hatta idza akhadahu, sehingga ketika telah menghukum, siapa Allah akan zalim, lam yuflithu, maka dia Allah tidak akan melepaskan siapa Allah akan zalim. Artinya rawahu al-Bukhari, bahwa kaitannya dengan ayat apa itu? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimatun inna ahdahu alimun syadid. Jadi innallaha la yumli lil zalim, bahwa siapapun orang ya, kata orang zalim, dan itu menjadi
bagian dari rahmat Allah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah itu tidak memberlakukan kita seperti layaknya umat-umat terdahulu. Umat-umat dari nabi-nabi terdahulu jika melakukan kesalahan itu orang Jawa bilang sakndek saknyek, GPR, nggak pakai lama, siksa langsung Allah berikan kepada mereka. Tapi itu tidak kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, siapapun orang berbuat jelek, dosa, kriminal, maka sesungguhnya dia diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada Allah SWT itu malam yughadir, sampai sebelum ajalnya meninggal. Paham ya? Itu rahmat Allah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu GPR, hitungannya nggak lama. Dan itu personal, siapa berdosa langsung Allah adab, siapa berdosa langsung adab. Kita nggak diakhirkan. Tapi ketika Allah sudah memberikan adab, maka lam yuflidhu, Allah tidak akan melepaskannya. Terus diberikan siksa. Innallah sunya Allah Ta'ala yakul, berfirman siapa Allah Ta'ala, adalah yakul, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Maritu ya. Maritu sakit siapa aku, falam ta'udni. Kemudian tidak membesuk siapa kamu ini padaku. Qala, bertanya siapa Nabi? Bertanya siapa Ibnu Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kaifa, bagaimana? A'udzuka, membesuk siapa aku kepadamu. Wa anta, dan bermula engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Qala, menjawab siapa Allah. Ama alimta, tidakkah tahu siapa kamu? Anak abdi, akan sesungguhnya hambaku fulanan fulan. Marido, sakit siapa fulan, falam ta'udhu. Kemudian tidak membesuk siapa kamu akan fulan. Amma alimta, tidakkah kalian tahu? Annaka, sesungguhnya kamu, lau'ud tahu, jika membesuk siapa kamu akan fulan. Lawajat tani, niscaya menemukan siapa kamu ni padaku indau di sisi fulan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istat amtuka, ya, betul-betul telah istam ta'tuka, meminta makanan siapa aku kepadamu, falam tut imni, kemudian tidak memberikan makanan siapa kamu ni padaku. Wala, menjawab siapa Ibnu Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ut'imuka, bagaimana memberikan makanan siapa aku kepadamu, wa anta, dan bermula engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Qala, menjawab siapa Allah, ama alimta, tidakkah kamu tahu, annau, sesungguhnya kelakuan, istad amaka, benar-benar telah meminta kepadamu abdi hambaku fulan, falam, minta makan siapa akan kamu, siapa abdi fulanun, falam tud imhu, kemudian tidak memberikan makan siapa kamu akan fulan. Ama alimta, tidakkah tahu siapa kamu, annaka, sesungguhnya kamu, law at'amta, jika memberikan makan siapa kamu akan fulan, lawajatta, niscaya menemukan siapa kamu dzalika, akan hal tersebut, indi, di sisiku. Ya ibna Adam, wahai Ibnu Adam, istasqaituka, memohon minuman siapa aku kepadamu, falam taskini, tidak memberikan minuman siapa kamu ni padaku. Qala, menjawab siapa Ibnu Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa askika, bagaimana memberikan minuman siapa aku kepadamu. Wa anta, dan bermula kamu adalah Rabbul Alamin. Qala, menjawab siapa Allah, istasqoka, memohon minuman kepadamu siapa abdi hambaku fulan, falam taskihi, kemudian tidak memberikan minum siapa kamu ni padanya.
Ama ingatlah, tidakkah innaka sesungguhnya kamu lau sakaitahu, jika memberikan minuman siapa kamu hu padanya lawajta, niscaya menemukan siapa kamu dzalika akan sebut indi di sisiku. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Mau faddala ba'dukum ala ba'din firz, famal ladina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa." Jadi Allah itu sungguhnya tidak memberikan sama rezekinya itu kepada semua hambanya. Ada yang sebegitu mudah mendapatkan rezeki Allah, tapi juga ada yang merasa sulit. Tetapi jika itu terjadi kesenjangan sosial bukan keinginan Allah, apalagi salah Allah. Mengapa? Karena Allah sesungguhnya mendistribusikan rezeki lebih kepada siapapun itu tujuannya menitipkan sebagian untuk yang lain. Paham ya? Mestinya kita sadar gitu ya. Jadi seperti layaknya kapasitas seorang bapak memberikan rezeki kepada putranya, jadi rezeki putranya itu dititipkan Allah kepada bapaknya. Rezeki seorang istri dititipkan kepada suaminya, rezeki siapapun yang bekerja pada orang lain maka majikannya dititipi Allah, rezeki para pekerjanya. Rezeki siapapun yang meminta-minta, itu juga dititipkan kepada siapapun yang diminta. Maka yang tidak sama itu bagaimana bisa rata? Karena rasanya jika juga tidak dipenuhi oleh siapapun orang, sampai Kanjeng Nabi diberikan perintah oleh Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu kan perintah itu. Klimaksnya kita ini karena juga nggak sadar, kita diberi pengalaman Ramadan. Ramadan seperti ini itu satu di antara hikmahnya kita bisa merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh siapapun yang rezekinya kebetulan tidak dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu komitmen kita setiap sore begini, sebagian yang kita masak kemudian dibawa ke masjid, dibawa ke musola, dibagi siapapun orang yang melintas di depan rumah, yang kemudian kita sebut namanya takjil. Sekalipun takjil itu arti aslinya adalah menyegerakan, membatalkan puasa saat orang itu berbuka, gitu. Tetapi takjil menjadi sebuah terminologi jajanan makanan yang disiapkan untuk orang berbuka. Tentu kalau namanya takjil itu makanan kecil, ya, belum makan besar gitu loh. Karena itu logikanya diinget-inget, logikanya takjil itu dibagi, takjil kok dijual. Apa tidak boleh orang menjual? Boleh, tetapi jangan menggunakan jual takjil. Paham nggih? Sebut saja jual gorengan, jual koktail, jual kolak, jual es degan, es teler, ya, es campur, ya. Apa saja lah, nggih. Yang kira-kira tidak menyebut secara langsung takjil. Paham nggih? Sampai kemudian kita diikat. Begitu Ramadan selesai, kita masing-masing diwajibkan zakat. Maka pertanyaan kita, pengalaman yang paling baik selama Ramadan ini akankah berlanjut atau terhenti pasca Ramadan? Maka berkali-kali saya bilang sesungguhnya kita tidak akan pernah menang karena selama Ramadan ini kita masih dalam masa-masa pelatihan. Menang itu kalau kita mampu menjadikan suasana 11 bulan pasca Ramadan seperti layaknya Ramadan. Itu. Karena itu mengapa kita tunggu-tunggu Ramadan itu. Karena kita berharap kalau baterai, maka sesungguhnya Ramadan itu mengecas kita hari ini. Dengan segala hikmah-hikmahnya itu. Makanya ini menjadi menarik ya kita renungkan bahwa sesungguhnya karena tidak ada siapapun orang ya kecuali memang
eh, ada hal yang perlu kita evaluasi, ya. Karena an-nafi' wad-dhar wallah, yang menciptakan, memberikan manfaat dan sebaliknya hanyalah Allah SWT, ya. Orang bisa makan sesuatu sakit perutnya, tapi orang lain makan sesuatu tidak sakit perutnya. Bukan persoalan ketahanan, ya, semata-mata, tetapi memang Allah kehendaki atau tidak kehendaki. Yang sesungguhnya orang itu normalnya kalau makan sesuatu yang membahayakan bahaya, tapi nyata ada yang tidak. Itu artinya Allah tidak kehendaki. Ya. Maka ketika siapapun orang yang sakit itu dikehendaki oleh Allah SWT. Dan i'adatul marid, ya, membesuk orang sakit itu sunnah. Sunnahnya itu membesuk, berempati, merasakan bagaimana yang dirasakan orang lain saat sakit. Oke. Karena itu berkali-kali saya sampaikan, ya, kedatangan kita tidak semata-mata karena kita harus membawa-bawa gitu. Kalau kita ada yang kita bawa, kita sedekahkan, it's okay gitu. Tapi kebetulan banyak kita itu justru malah, ya, kelihatan bakhilnya. Saat dia sakit oleh dokter tidak boleh makan, mengkonsultasi, malah kita bawa. Itu sama dengan ngece, ya. Ya. Akhirnya yang menikmati siapa? Yang jaga gitu, ya. Ya. Kalau pas tidak sakit, ya, kita besuk, ya, kita silaturahim, nggak bawa apa-apa. Ketika sakit bawa apa-apa. Ya. Mestinya konfirmasi yang dibolehkan oleh dokter apa saja itu yang dibawa gitu, ya. Yang jelas duit yang perlu itu, ya. Karena untuk pengobatan, ya. Jadi ingat-ingat ini, ya, sunnah nabawiyah orang i'adatul marid itu min haqqil muslim ala muslim. Hak seorang muslim atas yang lain ketika sakit itu dibesuk. Maka ini disindir oleh Allah, ya. Wahai anak Adam, mengapa kamu tidak membesukku saat aku sakit? Maka jawabannya, bagaimana aku membesukmu? Engkau adalah Rabbul Alamin. Bukan itu maksud saya. Kamu ingat nggak ketika ada seorang namanya siapa itu sakit, ya, kemudian kamu tidak membesuknya? Ketahui, jika kamu membesuknya, kamu mendapatiku di sisinya. Oke. Dan luar biasa orang yang sakit itu, ya, dia punya fase, ya. Tadi saya bilang, ya, orang besuk itu satu, niat awal yang bersangkutan berempati, menunjukkan bahwa sesungguhnya, ya, derita yang dirasakan tidak saja dirasakan oleh yang bersangkutan, orang lain juga ikut merasakan. Yang kedua, sesungguhnya sugesti itu akan muncul ketika orang merasa diperhatikan saat sakit. Bayangkan kalau ada orang sakit kemudian tidak ada yang menjenguk, ya. Tapi kalau dijenguk itu merasa senang, ya. Itu menjadi penyebab sugesti untuk harapan hidupnya semakin lebih baik. Paham, ya? Nah, kemarin disebutkan ada kaifiyah, ada cara-cara orang membesuk itu, ya. Kemudian kalau diperkenankan oleh dokter memegang, ya. Yang dipegang itu dahi, ya, atau tangan untuk mengetahui temperatur. Oh iya, panas, ya. Sudah. Kemudian didoakan semoga segera sembuh. Kemudian dikasih wejangan yang sabar. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah inginkan. Dan pastikan ketika sabar, maka Allah akan memberikan cintanya kepadamu. Idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah ketika menyintai seorang hambanya, maka Allah menguji coba dulu. Maka dalam posisi orang sakit itu, doanya luar biasa. Kita nggak tahu kan masing-masing sabar nggak dengan ceritanya. Atau orang itu ngeluh terus, ya. Kalau orang itu sabar, menerima bahwa ini adalah satu cara Allah memberikan ujian kepadanya, maka dia itu, ya, sesungguhnya kalau dibahasakan sedikit di bawah Allah. Artinya sedikit di bawah Allah itu dekat dengan Allah sehingga ketika dia berdoa itu banyak dikabulkan. Makanya kalau sampai kepengen ujian, kepengen apa gitu, ke rumah sakit saja ada orang sakit, gitu. Minta doa, didoakan, gitu. Semoga cepat sembuh. Saya juga minta didoakan supaya ini, gitu. Amin, 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 itu doa. Gitu. Caranya begitu. Yang kedua, gitu, sama. Jadi ini intinya satu, bagaimana kita berbagi. Maka Allah membahasakan itu. Sakit, orang butuh berbagi. Kemudian bagaimana kamu
tidak memberikan makan kepada orang yang minta-minta kepadamu. Karena itu mohon maaf, ketika kita melihat orang lain, ya siapapun yang meminta-minta, beri, ya. Seberapapun kita mau, pastikan apa yang kita beri tidak pernah hilang. Ya. Di samping menyenangkan yang bersangkutan, ya, ini menjadi bagian dari apa yang Allah kehendaki. Kalau nggak mau kasih silakan, tapi jangan dibentak-bentak. Ya. Dan kemarin sudah saya informasikan, jangan-jangan yang bersangkutan adalah malaikat Allah yang menguji kita. Maka pantang bagi kita seberapapun itu, ya, yang kita kasih. Ya. Kalau kemudian yang bersangkutan berdoa macam-macam, saking terima kasihnya terhadap apa yang kita beri itu, amini. Jangan kemudian sampean sok. Ya. Sudahlah Pak, Bu, ndonga untuk sampean piyambak, nggak usah untuk aku. Paham ya? Jadi tinggal didoakan semoga gini, amin, gitu saja. Ya. Demikian juga siapapun yang minta-minta kepada kita. Innallah, sesungguhnya yaqulu adalah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya aku apa itu bahasanya? Nah, la ahimu, ya. Menghindarkan siapa aku bi al-ardi, penduduk bumi, adaban akan siksa. Fa'idha nadartu, ketika melihat siapa aku, ila umari buyuti, kepada para orang-orang yang memakmurkan rumahku, maksudnya mereka yang memakmurkan masjid Allah, wal mutahabbina, dan orang yang saling menyintai, fi karenaku, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang meminta ampunan, bil ashari, di waktu sahur, soroftu, maka mengalihkan siapa aku, adzabi, akan siksaku, anhum, jauh dari mereka. Rawahu Al-Baihaqi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi seperti yang Allah nyatakan, wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Siapapun orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah tentu tidak akan memberikan azab kepadanya. Termasuk wal mustaghfirina bil ashar. Setiap kira-kira sampai jam 4 kurang, malaikat Allah itu di sama itunya. Karena itu sesungguhnya iman kalau sampean langsung witir itu setelah tarawih. Tidakkah sesungguhnya sisakan waktu, syukur kalau setiap malam Jumat atau setiap malam kalau mungkin sholat tasbih. Jangan sampai siapapun kita seumur-umur tidak pernah sholat tasbih. Itu Nabi meminta, sekali seumur cukup bagimu sholat tasbih. Jangan sampai tidak sholat tasbih. Caranya saya kira sudah dibahas kemarin nih, jadi sholat tasbih. Jadi malam, kemudian sholat ba'dal wudu, kemudian sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir. Saya kira witirnya sudah cukup lah kalau 3 rakaat itu.
ditingkatkan menjadi 11 rakaat. 2 2 2 2. Nggih. Jadi monggo ya setelah tarawih jangan terlalu kecuali sampean punya tradisi menghafal jam segitu monggo. Begitu malam apakah berbuka sahur dulu atau sholat dulu. Nggih. Yang paling enak sholat dulu, kira-kira nanti jam 3:30, jam 4:04 baru sahur. Gitu, tapi bilang ke temennya, ojo dintekni mbak, tak sholat. Atau sholat bareng-bareng, itu penting, penting. Jadi ingat-ingat. Wal mustaghfirnya bil ashar, kita mohon. Jadi keramaian kita sebelum subuh itu jangan dipakai. Yang sia-sia, kecuali kemudian kita beristighfar kepada Allah, mendoakan kepada orang tua kita agar diberikan ampunan dan seterusnya. Innallaha yunjilu al-ma'unah ala qadril ma'unah wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Ya Tawwab tub alaina warham ilaina. Ya Tawwab tub alaina warham wangdur ilaina. Ya Tawwab alaina Ya Tawwab tub alaina wasamihna fima janaina. Ya Tawwab tub alaina waghfir lana wa liwalidina. Ya Adim ya Adim ya Adim Anta Rabbi la ilaha ghairuk faghfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fatub ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.